Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Kata Alris, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, dan kajian Islam. Mudah-mudahan konten ini selalu memberikan manfaat, selalu memberikan salah satu renungan buat kita semua, tentunya bisa berdampak positif untuk kita tentunya ya. Teman-teman sekalian, kita akan membahas satu bisa dibilang tema ringan ya, tema ringan karena ini kita akan mencoba sharing-sharing terkait pengalaman-pengalaman organisasi, dan yang paling penting adalah ini bisa dibilang ini poin utama. Poin utama ketika kita berada di dalam lingkungan kerja, organisasi, atau kita berada dalam kumpulan dari atau komunitas-komunitas yang berisi orang banyak, seperti itu. Saya teringat dulu ketika saya awal-awal masuk organisasi, itu saya sangat tidak memiliki toleransi atau saya tidak mentolerir segala sesuatu di luar aturan-aturan yang ada, seperti itu. Ketika ada sesuatu yang belok dikit, saya berada garda terdepan untuk langsung meluruskan. Gitu. Entah itu mereka sakit hati atau seperti apa, itu saya tidak pikirkan sama sekali, ya. Sehingga ini yang membuat saya ternyata apa yang saya lakukan dulu itu salah besar. Kemudian saya mencoba merenungkan ini semua, ternyata sikap saya dulu itu bisa jadi membuat orang lain sakit hati tanpa saya sadari. Gitu. Sehingga ini bisa jadi sebagai bekal bagi adik-adik sekalian untuk tahap awal ketika kita berada di organisasi itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari. Bukan hanya adik-adik saja, tapi orang-orang dewasa juga ya, yang bisa jadi ini para orang dewasa berada di lingkungan kerja, kemudian dia berada dalam satu komunitas yang memiliki anggota yang banyak, ini juga penting untuk dipahami bersama-sama. Kemudian saya renungkan itu, saya berpikir, ternyata di dalam organisasi itu cerdas, pintar, lihai dalam public speaking, itu bukan menjadi bagian poin utama ternyata. Ahli strategi itu poin-poin setelahnya. Ya, kemudian saya berpikir, ternyata ini yang penting seperti itu. Ya, ini yang bisa mengawetkan solidaritas dari organisasi. Kita bisa untuk saling menguatkan, saling mensupport. Ternyata ini. Ya, ada dua hal teman-teman sekalian. Satu adalah tentang etika, kedua adalah tentang kepemahaman. Ya, etika ini dibutuhkan untuk apa sih? Untuk kita berada dalam jalur atau rambu-rambu organisasi atau jalur atau rambu-rambu dalam lingkungan kerja. Kenapa sih kita harus menguatkan etika? Karena teman-teman sekalian, ketika kita melanggar etika dan itu dinilai orang lain itu suatu hal yang wajar, itu akan berdampak kepada pengurus yang lainnya atau anggota yang lainnya. Makanya etika ini penting dalam bersikap, ya, dalam kita melihat, oh ini ternyata salah, oh ini ternyata benar, oh ini ternyata tidak berdampak positif untuk kita semua, oh ini ternyata berdampak buruk untuk orang lain. Nah itu namanya etika. Ya, etika itu bukan menjadi subjektivitas ya, tapi memang ada hal-hal atau aturan-aturan pokok atau pedoman pokok yang menjadikan itu kita berjalan dengan koridornya masing-masing. Ya, misal si A ini bagian ini, si B ini bagian ini. Maka dari itu mereka punya etika masing-masing untuk menjalankan tupoksinya. Nah, itu maksudnya etika. Dan kedua adalah tentang kepemahaman. Di dalam organisasi, ini seringkali terlewatkan teman-teman sekalian. Ya. Pemahaman terhadap anggota kita, terhadap pengurus yang lain, terhadap saudara kita, ini terkadang itu disampingkan atau malah bisa jadi dilupakan. Ya, pemahaman antar saudara kita, kenapa sih saudara kita itu selalu merenung, kenapa sih saudara kita itu meskipun dalam organisasi itu jarang bersuara, kenapa pengurus ini kok jarang sekali muncul? Ya jangan-jangan itu ada salah kita. Ya. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman. Ya, ini menjadi poin utama, terutama kita berbicara mengenai organisasi atau berada dalam lingkungan kerja. Ya, kita bersikap gerusa-gerusu, kemudian kita mudah menyampaikan sesuatu,
tapi kita lupa akan memahami itu, kita tidak punya pemahaman lebih terhadap kawan kita, saudara kita, atau rekan kerja kita, ini akan membuat dampak yang besar, teman-teman sekalian. Ya, dampak yang besar. Kenapa? Karena ini akan istilahnya itu mengubah kesadaran akan rasa persaudaraan yang begitu penting. Di dalam organisasi itu persaudaraan itu nomor satu. Ya, bagaimana kita saling support, saling mendukung, kemudian kita memahami apa yang disampaikan oleh rekan kita, pengurus yang lain, anggota yang lain, kemudian kita tidak mudah untuk mengkat pernyataannya, kemudian bagaimana kita bersikap seperti itu. Ini yang mungkin menjadi hal yang bisa dilupakan oleh orang lain. Yang penting aku muncul, yang penting aku bersuara, aku tidak peduli terhadap orang lain. Itu yang menjadikan organisasi itu tidak bertahan lama dan menciptakan retak-retak baru, ya, dalam organisasi, entah dalam lingkungan kerja, itu akan membuat retak-retak baru kalau tidak disadari secepat mungkin, ya. Karena teman-teman sekalian, ada satu pernyataan yang membuat saya merenung. Ya, gini pernyataannya. Terkadang apa yang disampaikan itu tidak jauh lebih penting dibanding cara kita menyampaikan. Poinnya adalah cara kita menyampaikan. Apa saya menyampaikan ini, apakah si fulan ini sakit hati ya? Apakah si fulanah ini sakit hati ya? Ataukah ada perasaan yang mungkin dari omongan saya ini membuat mereka tersinggung? Ataukah ada sikap saya membuat mereka menjadikan marah dan menjauhi saya? Ini hal yang penting harus kita ingat bersama-sama. Tadi saya bilang, cerdas, pintar public speaking, kemudian kita ada pintar dalam organisasi, itu sebenarnya di poin-poin setelahnya, setelah dua hal ini dipraktekkan, yaitu etika dan pemahaman. Ya, ini yang paling penting teman-teman sekalian. Beneran, teman-teman harus paham ini, adik-adik juga harus paham. Ya, ketika teman-teman tidak menguatkan ini di awal, teman-teman akan ada penyesalan di akhir nanti. Ya, kok mereka menjauhiku ya? Kok mereka tidak suka denganku ya? Ini berarti ada hal yang mungkin teman-teman pernah lakukan yang membuat mereka sakit hati atau mereka mudah tersinggung dengan omongan kita, mereka tidak suka dengan kehadiran kita. Itu hal yang bisa menjadi renungan kita bersama. Maka dari itu, bagi adik-adik atau bagi orang-orang dewasa yang sudah bekerja, maka masih ada waktu untuk memperbaiki etika dan pemahaman. Ya, kalau ini diterapkan dalam lingkungan kerja, Masya Allah, ya, sangat kondusif sekali, sangat memberikan dampak positif untuk kita semua dan menghidupkan aura-aura positif di sekitar kita. Ya, coba saja teman-teman sekalian. Itu pernah saya coba. Saya mencoba untuk berubah bertahap ke 180 derajat. Saya menerapkan dua hal ini, etika dan pemahaman. Ya, meskipun itu masih proses belajar seperti itu. Maka dari itu teman-teman sekalian, etika, pemahaman ini kalau bisa itu jadikan pondasi awal. Ya, pondasi awal kita berada dalam organisasi, kemudian lingkungan kerja. Ya, itu yang menjadi hal penting bagi kita dalam, ternyata saudaraku itu juga punya aspirasi. Kita harus hargai. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita saling menghargai seperti itu, mereka juga akan menghargai kita. Kehadiran kita di nanti-nanti, kemudian apa yang kita sampaikan juga di nanti-nanti, karena kita tidak berupaya memotong pernyataan dari orang lain, kemudian sikap kita yang hangat, ya, memberikan nuansa aman di dalam ketika rapat, itu sangat dinanti-nanti teman-teman sekalian. Coba teman-teman praktekkan. Ya, dua hal ini saja, etika dan pemahaman antar pengurus, antar rekan kerja, itu saja simpel. Nggak usah banyak-banyak. Dan praktekkan. Ya, lihat apa yang terjadi nanti. Aura positif, saling support, saling mendukung, ada retak-retak dalam hati, insya Allah bisa ditambal dengan itu semua. Ya, akhirnya kita saling ada rasa persaudaraan yang kuat. Ya, rasa istilahnya perhatian ya kepada saudara kita. Kenapa ya si fulan ini sakit? Menjenguk akhirnya. Ya, kenapa si fulana ini tidak masuk
tanya kabar yang baik. Ya, itu teman-teman sekalian. Nah, ini ada yang penting juga. Ketika kita sudah memahami sesuatu, kemudian kita mencoba memahami pengurus yang lainnya, maka ini paling penting. Ada tahu diri. Nah, ketika saudara kita berupaya untuk memahami kita, maka kita tahu diri juga. Ya, jangan seenak-enaknya. Yang penting kan atas dasar pemahaman yang paling tinggi. Ya, saya kan juga punya amanah seperti tidak. Ya, kita tahu diri. Bagaimana kita sama-sama ya saling support atau yang sebagainya. Kita juga harus tahu etika, ya terutama etika dalam organisasi, etika dalam pekerjaan atau yang sebagainya. Ya agar apa? Saling memahami itu bertahan. Ya, tidak hanya sekedar cuap-cuap saja, simbolisasi saja, tapi memang betul-betul dipraktekkan. Ya, jadi ini teman-teman sekalian yang harus kita pahami bersama-sama. Ya, jadi insya Allah itu teman-teman sekalian pembahasan ringan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi setelahnya. Dan insya Allah itu teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.